Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Program Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini kami akan memaparkan hasil dari program pengabdian masyarakat kami yang kami beri judul Healthy Life for Smart Community. Sebelumnya, kami perkenalkan terlebih dahulu tim PKM kami. Saya sebagai ketua, Nur Syayati, kemudian anggota saya adalah Yuni Astuti. Kami melibatkan mahasiswa Magister Keperawatan UMY dan juga mahasiswa program studi pendidikan nurse UMY. Mitra yang kami ajak untuk PKM ini adalah RTAB atau Rumah Tahfidz Al-Mustaqim Banyusri yang berada di Jatinam, Klaten, Jawa Tengah. Outline presentasi kami terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah latar belakang dan permasalahan mitra. Kemudian kita lanjutkan dengan rencana kegiatan. Yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan dan juga hasil. Yang keempat, kesimpulan. Dan kelima, kita akhiri dengan status luaran wajib. Kita awali terlebih dahulu. Yang pertama adalah latar belakang dan permasalahan mitra. Jadi, untuk RTAB sendiri, RTAB ini diinisiasi oleh pemuda yang ada di Dukuh Banyusri. Awalnya memang terbatas untuk memberantas buta huruf, khususnya Al-Quran, sehingga kegiatan yang dilakukan itu lebih banyak pada misalnya kelas baca tulis Al-Quran, kemudian kelas tafsir bagi ibu dan bapak-bapak. Namun dalam perkembangannya, dengan melihat beberapa fenomena yang ada di masyarakat, maka RTAB ini juga bergerak di dalam beberapa bidang kemanusiaan. Misalnya dalam bidang kesehatan dengan melakukan pengobatan gratis atau pemeriksaan kesehatan, kemudian kegiatan sosial lain yang tujuannya adalah meningkatkan peran aktif dari masyarakat yang ada di Dukuh Banyusri. Kemudian dari data juga bahwa Pedukuhan Banyusri itu secara demografi lebih banyak terdiri dari perempuan dan 28% itu terdiri dari kaum laki-laki. Nah, melihat dari perkembangan permasalahan kesehatan itu baik pada laki-laki maupun perempuan itu adanya kewaspadaan kita sekarang ini terhadap adanya penyakit tidak menular, yaitu terutama kanker, dan ini menjadi penyebab kematian tertinggi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Untuk laki-laki, jenis kanker yang paling banyak adalah kanker prostat dan kanker skrotum, sedangkan pada wanita itu yang tertinggi insidennya adalah kanker payudara dan juga kanker serviks. Selain itu, permasalahan mitra berikutnya yang kita temukan adalah banyaknya anak-anak usia sekolah yang pada saat pandemi dan juga permasalahan sebelumnya itu anak-anak ini lebih banyak sekolah di sekolah umum, sehingga mereka akan lebih banyak waktu ketika pulang sekolah itu dengan bermain. Nah, ini membuka peluang bagi mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar, banyak jajan, sehingga mereka sering membuang sampah juga sembarangan dan kebiasaan untuk jajan makanan yang kurang sehat, sehingga kami menginisiasi untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak karena mereka masih di dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Juga kita menginisiasi untuk penerapan budaya hidup bersih pada anak. Nah, dari beberapa permasalahan yang dikemukakan atau kita temukan dari mitra, maka ada 3 kegiatan yang berasal dari mitra itu coba kita atasi. Yang pertama adalah dengan banyaknya kasus tidak menular, terutama pada kanker tadi, maka kita
berupaya untuk memberikan edukasi kesehatan, terutama tentang kanker, baik bagi penduduk wanita maupun penduduk laki-laki. Kemudian yang kedua, kita melakukan screening kesehatan pada anak untuk deteksi tumbuh kembang dan juga ada pemeriksaan fisik lain. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan pembentukan bank sampah madrasah cilik yang kita beri nama dengan bank sampah sakura. Kemudian hasil dari kegiatan yang sudah kita rencanakan meliputi yang pertama adalah untuk screening kesehatan bagi warga laki-laki dan perempuan dewasa. Itu yang terlibat perempuan ada 24, laki-laki ada 18. Nah, dari screening awal itu kita dapatkan untuk kasus buta warna juga cukup tinggi, ada 43%. Kemudian normal meskipun lebih banyak, namun persentasenya juga tidak terlalu signifikan, berbeda dengan yang buta warna. Jadi yang normal ada 55%. Sementara ada 2% yang tidak bisa kita identifikasi karena mereka memang tidak bisa baca tulis. Sehingga untuk tes buta warna ini mereka mengalami kesulitan. Kemudian dari hasil pendidikan kesehatan, kita bisa melihat untuk level pengetahuan yang warga perempuan untuk pendidikan kesehatan untuk kanker serviks dan kanker payudara itu kita peroleh level pengetahuannya baik ada 12 atau 60%, kemudian level pengetahuan cukup 2 orang 10% dan pengetahuannya kurang ada 6 atau sekitar 30%. Nah, dari jumlah ini kita lihat bahwa setelah pemberian pendidikan kesehatan itu pengetahuan mereka cukup bagus. Sedangkan untuk bagaimana tingkat pengetahuan pada penduduk yang laki-laki terhadap pendidikan kesehatan CA prostat dan juga CA skrotum itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Yang awalnya dari kurang ini lebih banyak dibanding yang pengetahuannya baik, dan di post test itu kita peroleh hasil yang berkebalikan. Jadi yang baik langsung meningkat cukup tajam dan ada 3 yang masih berpengetahuan kurang. Kemudian untuk program yang sasarannya pada anak itu kita sudah melakukan, ini adalah pemeriksaan screening tumbuh kembang mulai dari kepala sampai kaki. Kemudian kita menginisiasi juga, ini adalah bank sampah. Bisa kita lihat bahwa antusiasme dari anak-anak ini sangat besar sekali untuk mereka mengumpulkan sampah-sampah. Terutama kita bisa lihat mereka akan mengumpulkan kardus, kemudian botol plastik dan juga plastik bekas yang masih bisa dipergunakan. Nah, dari 3 kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, maka kami bisa menarik kesimpulan kegiatan. Yang pertama adalah sudah terselenggara screening penyakit tidak menular yaitu kanker yang dihadiri 42 warga. Dengan hasil selain buta warna tadi, kita mengidentifikasi bahwa 21 warga itu ternyata statusnya adalah mereka menderita hipertensi dan ada yang dalam kategori hipertensi emergensi. Nah, ini yang akan kita tindak lanjuti untuk kegiatan berikutnya. Kemudian yang kedua, telah dilakukan simulasi dan praktek untuk deteksi dini kanker, yaitu sadari atau pemeriksaan payudara sendiri pada wanita dan saburi atau pemeriksaan burung sendiri untuk warga yang laki-laki. Kemudian yang ketiga, sudah terselenggara screening status kesehatan anak yang dihadiri 40 anak, itu kondisi status gizinya alhamdulillah semuanya baik, dan untuk program bank sampah sudah kita sepakati bahwa pengumpulan sampah oleh anak-anak ini akan dilakukan setiap 3 bulan. Kemudian status luaran wajib yang sudah kita tetapkan, yang pertama adalah publikasi di jurnal atau publikasi forum ilmiah. Ini kita publikasi di Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat. Kemudian publikasi media massa, kita sudah mempublikasikan di Harian Jogja. Kemudian publikasi secara YouTube, ini kita sudah membuat video dan sudah kita unggah di YouTube. Dan video kegiatan ini juga bisa Bapak Ibu lihat di program YouTube.
Demikian program pengabdian masyarakat kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang bisa kami sharekan, Bapak Ibu silakan kontak kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.